tutorial cara install ulang komputer atau laptop, itu sama aja ya. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini itu banyak masalah sebenarnya, bukan hanya minta diinstal ulang sebenarnya. Yang pertama, cek di power supply. Yang kedua, cek di RAM-nya. Yang ketiga, cek di hard disk-nya. Kemudian cek di chipsetnya atau soket, itu perlu dicek juga. Nah, kebetulan ini sudah saya diagnosa ya, sudah dicek-cek, ternyata memang semua normal. Jadi kita coba install ulang gitu ya. Nah, yang pertama, install ulang itu dulu dengan cara tekan lama tombol reset atau langsung dicabut dari listrik, nanti dicolokkan lagi juga nggak apa-apa ya. Jadi kita pencet lama seperti ini. Nah, setelah mati, cepat kita pencet delete. Nah, dia langsung masuk ke BIOS. Jadi setiap setiap merek itu beda-beda ya. Ada yang langsung delete bisa, ada yang F12, ada yang F1, ada yang ESC. Nah, itu masing-masing merek dia pasti beda. Ada yang pencet spasi. Nah, kalau ini QWERTY, kebetulan QWERTY, pencet delete-nya. Delete atau F12 kalau ini pasti bisa. Gitu ya. Nah, ini sudah masuk di apa BIOS-nya ya. Di BIOS. BIOS tulisannya BIOS. Nih, BIOS nih ya. Nih, ini BIOS nih ke atas nih. Nih ya, BIOS. Nah, itu ya, itu BIOS. Nah, di sini kita setting dulu sebelum menginstal. Karena kalau langsung kita install, kebanyakan nggak akan terdeteksi. Kenapa? Karena menginstal komputer atau laptop itu banyak cara. Satu, lewat online, kita bisa download. Yang kedua, bisa pakai hard disk eksternal seperti ini. Ya. Ada dua modelnya. Ini yang model gede, SATA. Ini yang model laptop nih. Kita buat nginstal dua-duanya. Intinya ini hard disk. Ini hard disk laptop, ini hard disk komputer ya. Gitu. Terus yang ketiga, ada yang pakai flash disk. Yang ketiga. Jadi data Windows itu dan program-program lainnya masukkan ke sini, nanti dia akan ke deteksi di situ. Yang keempat, ada yang pakai eksternal, DVD eksternal nih seperti ini. Ya. Ini DVD eksternal. Dimasukkan, colok ini ke sini, nah, nanti akan terdeteksi. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini kalau yang kelima ini saya paling suka, jadi langsung pakai DVD ini. Ya. Pakai DVD ini kita masukkan drivernya banyak ini kan, termasuk mau Windows 10, mau Windows 7, mau Windows 8, mau Windows apapun sama. Ya sama. Kalau saya lebih suka langsung seperti itu. Tapi kalau DVD-nya ini rusak, ya mau nggak mau kita pakai pilihan yang 5 tadi, yang 4 tadi itu ya. Yang 4 ya 5 ini. 4. Itu. Untuk kali ini kita pakai yang DVD internalnya dia, bawaannya dia, yang ada di CPU. Gitu ya. Kembali lagi ke BIOS-nya ini ya. Kita cari di sini boot. BOOT ya. Boot. Kita cari ke sini nih. Boot option priorities. Tulisannya gitu ya. Nah ini kita cari yang nomor 1. Ini nomor 1 ini. Kita cari. Kita pilih, kita enter. Ini kalau kita pakai DVD, pakai hard disk, pakai apa, dia akan terdeteksi sini. Karena saya pakai DVD internal atau bawaannya, maka saya pilih yang DVD. Nah ini bawaannya ini ya, ini bawaannya ini DVD ini. Ini di enter, maka dia akan ke atas prioritas yang pertama. Gitu. Setelah kita save dan exit, jadi simpan dan keluar, kita pilih yes, enter, pencet spasi. Setelah itu dipencet spasi biasanya. Nah kan muncul tuh. Setelah ini muncul, biarkan. Nah ini proses installnya. Ini yang saya install ini Windows 10. Windows 10 ya, jadi Windows yang terbaru. Kita tunggu sampai
muncul nanti tampilannya, ikuti perintah selanjutnya aja. Prosesnya itu lama. Biasanya kalau nginstal itu sampai selesai kurang lebih ya 1 jam lah. Bahkan bisa lebih. Tergantung dari kondisi laptop atau komputer tersebut. Jadi semuanya kalau normal bisa 1 jam. Sampai siap digunakan itu 1 jam. Kita tunggu ya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita lanjutkan. Pilih di sini bahasa. Bahasa hanya ada bahasa Inggris ya. Jadi nggak bisa diganti. Ya udahlah gitu. Nah, di sini bisa diganti format waktunya ini ya. Diganti itu atau mana aja. Kalau saya sih saya ganti dengan Indonesia. Mau Inggris juga nggak apa-apa. Nanti dia otomatis waktunya soalnya. Ikuti zona waktu. Nah, ini Indonesia, Indonesia. Kemudian klik next ya. Lalu klik install. Nah, ini step selanjutnya dia minta untuk dimasukkan serial number dari Windows tersebut. Gitu ya. Jadi kalau asli kita beli Windows itu kan ada serial number-nya. Nih, kita masukkan. Kalaupun nggak ada, nggak apa-apa. Nanti bisa diaktifkan setelah proses instalasi Windows-nya itu selesai, nanti bisa diaktifkan. Biasanya ada dalam bawaan drivernya itu ya. Jadi kita pakai opsi yang ini. Kemudian di sini ada 2 pilihan. Windows 10 Pro N dan Windows 10 Home N. Saya biasa pakai yang atas Windowsnya. Bisa di bawah, bisa atas. Saya bisa pakai yang atas. Lalu klik next. Kita tunggu. Nah, di sini kita klik aja. Kemudian next lagi, ini seolah-olah sudah dibaca ya, ini peraturan-peraturannya ini, apa namanya, lisensinya, lisensi dari Windows ya. Nah, di sini ada 2, upgrade atau custom. Install Windows itu dari awal. Kalau di upgrade yang lama itu tidak akan hilang. Tapi kalau saya biasanya langsung aja ke custom. Jadi nginstal benar-benar baru ya nanti hasilnya. Kita pilih yang ini. Nah, ini harddisk partisi yang ada dalam harddisk itu. Jadi kita mau bagi berapapun di sini. Mau dibagi 10 bisa, bagi 2 bisa, bagi 3 bisa harddisknya. Jadi nanti di situ akan ada C, D, E, F, G, H sampai mau berapapun gitu. Kalau saya biasanya ya udahlah ini udah 2, udah jadi nggak perlu saya apa-apain. Tinggal saya ambil salah satu untuk penyimpanan Windows-nya. Partisi C biasanya yang biasanya kalau kita lihat di komputer kan ada C, ada D. Nah, ini kalau untuk Windows ini saya masukkan ke C. Maka saya cari C-nya. C itu primary atau di sini ada sistem. Nah, ini pasti C ini. Ini besarnya 97,6 giga. Ya. Yang apa 118,6 giga. Kemudian ada ini data, ini biasanya yang di D ya, itu partisi 2 di data. Itu totalnya 465 giga. Ya, masih banyak. Jadi kalau untuk Windows itu ya di atas 100 sudah cukup lah, sama sistem-sistem yang lain nanti masuknya ke sini. Kalau yang ini dihapus, maka data kita akan hilang. Semua akan hilang, yang tersimpan itu akan hilang. Tapi kalau ini yang dihapus, sistemnya yang akan hilang, tapi datanya tidak hilang. Ya. Jadi makanya hati-hati kalau pas nginstal, pas nyampe sini hati-hati. Nah, yang dihapus yang ini aja. Jangan di delete ya. Ngapusnya itu di format. Jadi kalau di format itu tetap hasilnya seperti itu, tapi datanya hilang. Itu datanya itu nanti hilang semua. Itu. Tapi kalau yang ini, yang D ini, yang partisi 2 ini, nanti yang di apa namanya yang di data ini kalau dihapus semua hilang, termasuk file-file yang kita simpan pun hilang. Jadi saya akan menyimpan file-file Windows ini ke sistem C. Ya, jadi di sini nanti kelihatan di sini. Yang lain ini seperti ini itu memang sistem bawaan.
sistem bawaan. Bisa kita hapus semua nanti kalau emang bermasalah, datanya sudah disimpan, dihapus semua, bikin partisi baru, itu bisa. Karena ini masih baru dan saya rasa aman dari hasil diagnosanya, maka saya ambil yang ini aja untuk saya format ya. Jangan salah format ya. Nah, ini langsung aja saya format. Klik OK. Nah, setelah terformat ya, ini free semua nih, jadi kosong ya. 118, 118. Data itu akan saya masukkan ke sini. Lalu klik next. Nah, nih kita tunggu sampai benar-benar 100% semua. Ini kurang lebih 30 sampai 40 menit. Bahkan ada yang 1 jam. Nih, kelihatan ya, 1% ini. Ini sampai 100%. Nah, nanti kita tunggu sampai 100%. Setelah jika ada masalah di hard disk dan lainnya, nanti ini nggak akan 100%. Di sini pasti akan mati nanti dia. Gitu ya. Nah, ini sudah 100%, lanjut ke proses yang paling bawah-bawahnya ini. 345. Ini udah selesai, berarti nggak ada kendala di komponen komputer ini ya, jadi nggak ada masalah, ini sudah selesai. Tadi dari mulai 1% sampai 100% itu kurang lebih sekitar ya 10 menit lah, 10 menitan ini karena masih bagus komponennya, jadi langsung. Dua seperti ini jangan dipencet apa-apa, udah biarin ya, karena kalau dipencet dia akan install ulang. Kita masih tunggu sampai scanning driver komplit 100% ini juga. Untuk semua programnya itu ada di sini. Windows 98, Windows XP, sama Windows 7 ya, Windows 7, terus Windows 8, sekarang Windows 10. Nanti di part selanjutnya akan saya bahas mengenai rakit komputer. Ya kan? Tunggu ya. Gampang rakit komputer itu. Nanti ya. Cara instalnya seperti ini. Untuk ngerakitnya, nah itu kan juga harus nggak bisa sembarangan. Maksudnya sembarangan itu gini. Mesinnya ini, pakainya chipsetnya ini apa dan lainnya ini, pas-pasnya, kipasnya ini, itu kan harus pas. Itu di part selanjutnya. Cara merakit komputer. Pasti. Sudah 100% dan ini dia merestart, ada tulisan begini, jangan dipencet apapun ya. Biar tidak menginstal ulang lagi. Biarkan saja sampai dia normal kebuka semua. Akhirnya sudah 100% dan muncul seperti ini. Ini kita klik express setting, ini kasih nama PC-nya itu apa. Ya, terserah mau dikasih apa, nama kalian juga boleh. Ya, password ini semua boleh dikasih, boleh tidak. Saya sih tidak dikasih ya. Jadi biar umum, biar semua orang bisa pakai. Kalau mau dikasih password, nanti ya hanya yang tahu itu yang bisa pakai passwordnya, yang bisa buka komputernya gitu ya. Jadi saya kasih nama ini aja, bebas namanya. Saya selanjutnya klik next. Nah kan, just a moment. Nah, hai, nah ini sudah siap, ini ada tulisan hai. Oke, terus ini tulisan-tulisan seperti ini dibiarin aja ya, ini karena memang proses untuk dia loading, penyelesaiannya seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja, ini tinggal sebentar lagi ini. Setelah ini nanti ikutin proses-prosesnya, baru akan muncul Windows-nya, dan itu boleh dikatakan selesai untuk Windows-nya ya, untuk Windows-nya lo ya. Nah, akhirnya sudah selesai. Seperti inilah penampakan
setelah diinstal Windows-nya ya. Jadi tidak ada apa-apanya, benar-benar kosong. Ini baru Windows-nya. Itu. Setelah Windows-nya baru install seperti biasa, seperti Java, mungkin Real Player, audionya, Firefox, Chrome, atau mungkin mau pakai Opera Mini dan lainnya, printernya harus diinstal juga, Microsoft Office-nya biar bisa ada Word, ada Excel-nya di situ, terus ada reader-nya untuk PDF. Jadi ini benar-benar masih kosong, jadi hidup cuman belum bisa buat kerja. Untuk kerja itu harus kita install pelengkapnya, namanya pelengkapnya. Untuk kasetnya, kaset Windows-nya nih di sini nih. Ini saya keluarin ya. Tuh. Nah, ini dia. Nih. Ya. Windows 10 Pro X64. Gitu. Ya. Jadi ini kasetnya. Oke, cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.